Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan tugas hukum perbankan. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra Sirait, dan teman saya bernama Stevi Sabatini dan Irfan Aditya Harahap. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Gubernur Bank Indonesia yang pertama adalah Syafruddin Prawijnegara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Agus Martowardojo. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023, dan kemudian kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023 sampai 2028. Status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan wewenang pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar. Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan pencetakan rupiah sesuai kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dalam kondisi yang layak edar. Sebagai bagian dari siklus pengelolaan uang, Bank Indonesia secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar ke masyarakat dan menggantikannya dengan uang yang layak edar. Demikian pula, uang rupiah tahun emisi 2016 dicetak dan diedarkan untuk menggantikan uang tidak layak edar dengan tidak menambah jumlah yang beredar di masyarakat. Dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah yang diamanatkan pemerintah sebagai satu-satunya perusahaan yang mencetak uang rupiah serta dokumen penting. Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu. Perum Peruri kemudian melaksanakan percetakan uang dan menyerahkannya kembali ke Bank Indonesia dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh Bank Indonesia. Dalam proses ini dilaksanakan pula verifikasi atau penghitungan ulang oleh Bank Indonesia. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video di media sosial tentang uang yang memiliki sambungan dan nama seri berbeda di setiap sisinya. Toh, ini contoh uang mutilasi ya Mbak. Ini ada sambungannya. Nomor seri beda. Bedanya mana Mbak? Nomor serinya ini nomornya 97. Ini 6492. Oh iya benar. Semuanya pasti beda. Oh iya. Ini 9917 8843 32. Oh iya benar. Semuanya beda. Jadi itu mutilasi itu setengah palsu, setengah asli ya Mbak? Iya, betul. Nih, dan ini nggak diterima di bank nih guys. Hati-hati ya buat teman-teman. Sekarang banyak nih uangnya setengah palsu, setengah asli. Namanya uang mutilasi. Uang tersebut merupakan uang mutilasi. Dilansir dari akun Instagram Bank Indonesia, uang mutilasi merupakan uang yang dirusak kemudian menyambungkan uang asli dengan uang palsu. Bank Indonesia pun merespon dengan menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia,
Erwin Haryono mengatakan, tindakan yang terdapat dalam video tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, yang dianggap sebagai proses untuk melakukan pemalsuan uang. Terkait dengan video yang sedang viral tentang mutilasi rupiah, saya ingin memberikan komentar. Saya Erwin dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan. Pertama, bahwa tindakan yang dilakukan dalam video tersebut itu bisa dikategorikan kriminal. Dianggap sebagai proses untuk melakukan pemalsuan uang. Itu ada pidananya, jadi bukan main-main. Kalaupun dia bukan merupakan pemalsuan uang, dia bisa dianggap merusak uang rupiah, dan itu juga ada pidananya. Jadi ini hal yang sangat serius. Tapi secara umum, saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia untuk menjaga uang rupiah yang kita cintai. Rupiah adalah kedaulatan bangsa Indonesia yang menggambarkan kebanggaan kita juga kepada uang rupiah. Cintailah rupiah, bangga dengan rupiah, dan pahami rupiah. Adapun ciri-ciri uang mutilasi meliputi terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang, warna antara dua uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan lainnya. Lalu, bagaimana caranya untuk agar tidak tipu dengan uang mutilasi? Dengan beredarnya uang mutilasi ini tentu dapat merugikan masyarakat, sebab bagi si penerima uang ini tidak bisa digunakan dalam transaksi ataupun ditukarkan dengan uang yang sah. Untuk masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak menjadi korban uang mutilasi. Berikut adalah cara agar tidak tertipu uang mutilasi, yaitu lebih berhati-hati dan teliti saat menerima uang. Selalu cek dan perhatikan secara seksama desain uang yang diterima. Kemudian cek nomor uang seri. Jika ada nomor berbeda, maka uang tersebut dalam uang mutilasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.